Mereka yang percaya adanya api penyucian juga melandaskan pandangannya pada pernyataan Alkitab mengenai pengujian dengan api. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 15, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Mungkin 1 Korintus 3 ayat 15 bisa kita periksa dulu supaya kita fair. Jadi kita mau baca apa sih isinya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 7, kita baca juga ada kata api di situ. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Iya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke. Jadi dua ayat ini dijadikan landasan atau dasar untuk membangun teologi atau doktrin mengenai api penyucian. Benarkah itu, saudaraku? Oke, jika kita menganalisa 1 Korintus pasal 3 dari ayat 1 misalnya, maka kita menemukan bahwa konteks tulisan itu mengenai nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang masih duniawi. Jemaat Korintus yang belum dewasa. Jemaat Korintus yang terpecah-pecah. Seakan-akan ada orang atau jemaat yang ada di pihak Paulus dan jemaat lain di pihak Apolos. Jadi konteksnya itu adalah nasihat Paulus kepada jemaat yang masih duniawi, yang iri-irian, cemburuan, bertikai, dan mereka merasa ada di pihak Apolos, yang lain di pihak Paulus. Dalam nasihat tersebut dalam nasihatnya itu Paulus menunjukkan bahwa baik Paulus maupun Apolos adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki panggilan dan tempat sendiri dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, suatu saat nanti hasil pekerjaan masing-masing akan nampak, akan nyata pada waktu Tuhan menyatakan diri. Lalu ada kalimat, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Wah. Ini kan bukan pekerjaan di belakang langit biru. Ini bukan pekerjaan di balik kubur. Ini pekerjaan di bumi. Nah, masalahnya di sini kita belajar apa api di sini. Tentu bukan api penyucian, saudaraku. Api ini sebenarnya adalah kiasan dari masa aniaya dan penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Dan dari pengujian itu akan nampak kemurnian iman masing-masing. Bukan nanti di balik kubur baru diuji imannya. Pengujian itu dilakukan sekarang. Di bumi ini. Sebab kalau pengujian nanti di balik kubur itu secara mistik. Secara mistik. Coba barang ini dibakar. Rusak enggak? Itu kan cerita Ramayana. Kan ada Rama dan Sinta. Untuk membuktikan kemurnian Sinta itu dibakar, dia suci enggak. Itu kan tidak logik, saudaraku. Ya, enggak logik. Enggak benar begitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 7, mari kita lihat. Saudara ya, mengerti enggak kalau doktrin itu bisa diterima oleh jutaan bahkan miliaran manusia loh. Ini doktrin ini.
Nah sekarang kita telanjangi di sini, kita buka. Clear sekali, itu tidak benar. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam pengertiannya. Tidak bertumbuh. Di kalangan orang-orang Kristen di komunitas kita sendiri, saudaraku, di komunitas orang-orang karismatik saja, sebenarnya juga banyak pengajaran yang tidak benar. Tapi jemaat terima saja. Jemaat terima saja, saudara. Nah kita yang mengerti itu kan jadi galau. Galau. Nah kita orang timur, kita kan tidak mudah mengatakan sesat. Ya, padahal sesat itu. Nah, ketika kita belajar kebenaran firman, baru terbuka itu, tersingkap itu, dusta itu. Nah, masalahnya bagaimana kita membawa kebenaran ini sampai kepada mereka. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, ini juga diartikan sebagai api penyucian. Saya ini kan membaca buku mereka, lalu saya mencoba untuk membuat antitesenya. Coba ayat sebelumnya, ayat 6. Ini pengujian di mana? Kapan? Coba ayat sebelumnya, saudara. Apa yang dikatakan di ayat sebelumnya? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, pengujian bagi orang percaya itu berlangsung sekarang di bumi untuk menunjukkan kemurnian iman mereka supaya sampai tingkat sempurna. Saudara, Tuhan Yesus sendiri harus menghadapi ujian loh. Tuhan Yesus sendiri harus belajar taat melalui apa yang dideritanya. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, yang saya pernah khotbahkan sebagai baptisan api. Kematian Tuhan Yesus merupakan baptisan. Kalau baptisan pada umumnya menggunakan air, tetapi Tuhan Yesus dikubur. Dan Tuhan Yesus tetap pada komitmennya untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebuah ketaatan yang tidak bersyarat. Ketaatan yang unconditional. Ini luar biasa, saudara. Orang percaya harus mengalami pengujian yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya di Matius 10 ayat 38 sampai 39, ketika murid berkata, Tuhan, kami mau duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya, soal duduk di sebelah kanan kiriku itu Bapa yang menentukan. Tapi kamu tahu nggak apa yang kamu minta? Apa kamu minum cawan yang kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang sama? Kami mau Tuhan. Oh iya, memang kamu akan alami juga. Tapi soal duduk di sebelah kanan kiriku, Bapa yang menentukan. Jadi, saudara, tidak mungkin tidak ada pengujian dalam hidup kita ini. Tidak mungkin. Tidak ada pengujian. Tidak mungkin. Nah, bagaimana ya ajaran yang diberikan kepada jemaat yang mengesankan bahwa menjadi orang Kristen itu seperti mendapat tiket gratis ke surga. Dulu kita mengajarkannya begitu loh, tiket gratis. Jadi seakan-akan udah gampang. Tidak. Tidak boleh disamakan dengan tiket gratis. Tiket belajar bisa. Beda loh, tiket gratis masuk tanpa usaha, tiket untuk belajar supaya bisa masuk beda. Nah, bagaimana mengubah pemahaman ini, saudaraku? Kenapa ya orang tidak gentar terhadap kekekalan?
Lalu dijawab, ya mereka pikir sudah masuk surga sih Pak, gampang. Kenapa orang gak alert ya? Jadi saya mulai mengatakan ini. Korban Tuhan Yesus, keselamatan yang disediakan, itu bukan tiket gratis untuk masuk surga. Tapi tiket untuk belajar, dan dari hasil belajar ini akan nampak kita layak tidak masuk surga. Makanya ada pengujian. Apa betul kamu percaya padaku? Apa betul kamu mengikut aku? Dalam hal ini saudaraku sekalian, penderitaan pun dikatakan oleh firman Tuhan sebagai karunia. Tidak mungkin tidak ada pengujian, saudara. Tidak mungkin. Nah, kita melihat ada dua jenis pengujian atau yang sama dengan aniaya. Satu, aniaya secara fisik. Yang kedua, secara psikis. Ini secara jiwani. Ini secara lahiriah. Gereja mula-mula itu mengalami aniaya sebagai cara Tuhan menyelamatkan gereja tersebut. Ini gereja yang muda, gereja yang baru. Tuhan harus membuat goncangan-goncangan supaya mereka dilepaskan dari kekafiran. Dilepaskan dari kekafiran. Mereka mengalami goncangan di tengah-tengah masyarakat Yahudi supaya lepas dari Yudaisme. Dan aniaya itu merupakan ujian. Apakah mereka betul-betul mau ikut aku? Makanya pada permulaan murid-murid ikut Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengatakan, kau mau ikut aku? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kau mau ikut aku? Lepaskan dirimu dari segala milikmu. Kau mau ikut aku? Kamu rela kehilangan nyawa. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Kamu nanti akan dianiaya dan orang yang menganiaya kamu merasa berbuat bakti kepada Allah. Coba, apa enggak menyeramkan itu? Di satu masyarakat di mana mereka mengalami aniaya dan orang-orang yang menganiaya mereka merasa berbakti kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah melengkapi mereka dengan hal ini. Tuhan baru berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Baru ngomong begitu kan, beberapa bulan kemudian mereka sudah teraniaya. Nah, di sini menunjukkan, saudaraku, sampai di mana kesetiaan mereka. Maka Tuhan mengatakan, jika kamu menyangkal aku di depan orang, aku menyangkal kamu juga. Aku tidak mengaku kamu juga di hadapan Bapa di surga. Kan orang sekarang berkata, yang penting dalam hati. Nggak bisa. Harus diproklamirkan. Harus dinyatakan. Kalau dulu secara fisik, ketika menyatakan bahwa dirinya beriman. Sekarang kita menyatakan kita anak Allah. Kita mengalami aniaya secara psikis. Nah, kalau sampai kita belum mengalami penolakan, kita masih sama, kita belum kontras. Jadi kita siap-siap dianiaya pendeta. Loh, pendeta yang tidak setuju dengan ajaran kita kan menganggap kita mengganggu ketentraman gereja. Mengganggu pencarian nafkah gereja. Dianggap sesat secara psikis. Mesti ada aniaya itu. Begini loh saudara, kita itu bukan orang psikopat yang suka cari penyakit atau makusistis yang suka menikmati penderitaan. Bukan. Bukan. Tetapi ini konsekuensi logis dari seorang yang memiliki integritas mengikut jejak Tuhan Yesus. Seperti dia hidup, aku hidup. Jiwa kita kan terganggu. Ketika kita melihat kehidupan gereja yang tidak sesuai dengan ajaran Injil. Jiwa kita kan terganggu. Ketika kita mendengar khotbah yang tidak sesuai dengan Injil. Padahal dia menggunakan nama Tuhan.
Jiwa kita terganggu ketika kita melihat jiwa-jiwa yang merasa nyaman dan tenang, seakan-akan mereka akan masuk surga, padahal tidak masuk surga, saudaraku. Pasti ada pengujian, pasti kita tertolak. Sebab ketika kita mulai menunjukkan warna kita, dan warna kita ternyata berbeda, orang pasti terganggu. Pasti terganggu, saudaraku. Jadi saya menyadari kalau selama ini saya belum mengganggu orang, saya belum lurus. Kalau selama ini saya belum menciptakan atau membuat orang menolak saya belum benar. Nanti orang pasti ngomongin kita, aduh sombong itu pendeta, aduh kayak paling suci, aduh kayak dia udah masuk surga sendiri. Wah, dia mah ekstrim. Jadi ada aniaya oleh antikris secara fisik, dan sepanjang zaman selalu ada aniaya yang namanya tribulation atau tlipsis. Tetapi juga ada penderitaan yang kita alami karena kita memiliki prinsip hidup. Lot itu kan dianggap tidak waras. Dia menderita. Dia seorang pemberita kebenaran. Jiwanya tersiksa. 2 Petrus 2 itu sudah 8. Jiwanya tersiksa. Ini kan teriakan kita makin kencang begini. Hei, dunia akan hancur. Hei, kenapa kamu seneng-seneng? Kenapa kamu betah di bumi? Hei, kenapa kamu mewah-mewah? Hei, kenapa kamu masih mau membangun kerajaan atau kingdommu di bumi? Ayo tinggalkan ini. Orang bilang resek loh. Paham gak saudara? Kan teriakan kita sekarang belum terlalu keras. Tapi kan ini sudah jalan terus ini. Ini terus berjalan terus teriakan ini. Saudara saja yang tiap kali mendengar khotbah saya juga belum tentu sudah siuman banget loh. Belum tentu loh. Karena irama saudara sudah terlanjur salah. Irama duniawi saudara itu sudah kuat. Seperti tembok Berlin yang saya gempur terus. Saya gempur terus saudaraku. Nah kalau saudara memberi diri digempur, nanti rontok. Dan saudara mulai bisa ngerti. Pantesan Pak Eras begitu. Pantesan dia begitu. Sekarang Anda mungkin belum bisa. Masih bengong gitu. Pendeta ini sakit apa dia? Kenapa dia begini gitu. Tapi kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, memadai, wah, saudara bisa mengerti. Kan Nuh yakin banget akan ada apa? Air bah, yakin banget. Sedangkan orang nggak yakin, saudara. Sedangkan orang nggak yakin, saudara. Ya, kita ini semua orang yang terpidana mati. Begitu bayi ceprot oek, itu kan sudah terpidana. Nggak tahu kapan eksekusinya, bisa 3 bulan, 4 tahun, 14, 15, 20, nggak tahu. Orang bisa naik motor baik-baik, ditabrak sama pengguna LSD. Bisa kan? Bisa. Ya itu kan orang lain bukan kita Pak. Ya bukan. Tapi bisa nggak saudara? Bisa. Lalu apa ruginya saudara mempersiapkan diri untuk itu? Apa ruginya? Nah, kalau gereja mula-mula diuji dengan aniaya yang begitu hebat, dan selalu saja ada orang yang lulus, amin. Selalu saja ada orang lulus. Jangan main-main loh, itu aniaya luar biasa loh. Menghadapi kebengisan, keberingasan, kekejaman tentara Roma itu mengerikan loh. Tapi ada saja orang lulus, saudaraku. Ada saja orang lulus. Nah sekarang kita lihat pengaruh dunia kita yang jahat, yang materialistis, yang egois, yang jauh dari standar Tuhan. Saudara termasuk lulus nggak? Kira-kira bisa lulus nggak saudara? Maunya
Coba sekarang periksa, saudara termasuk lulus nggak? Kita terlalu lama duniawi loh. Coba kita rugi sedikit saja, kita udah marah. Kita terganggu sedikit sudah tersinggung. Kita sudah terlalu lama dengan standar yang salah. Kita kan pasti diuji. Ketika saudara mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, kesempatan berbuat dosa, kesempatan nyolong, kesempatan punya duit, kesempatan itu akan muncul. Kesempatan menikmati dunia akan muncul, bukan tidak ada. Nah, kalau gereja muda, gereja mula-mula, itu ditutup pintunya sama Tuhan. Aniaya itu menutup pintu. Sehingga mereka tidak bisa menikmati dunia, mereka teraniaya, mereka terbuang, mereka di-reject, mereka ditolak. Malah Petrus menulis, aniaya itu membuat berhenti berbuat dosa. Aniaya itu membuat berhenti berbuat dosa. Dipaksa tidak berbuat dosa. Dipaksa tidak mencintai dunia. Dipaksa meninggalkan dunia. Dan tidak punya kesempatan menikmati dunia. Tetapi gereja yang sudah dewasa, ini gereja tahun 2014, 2015. Gereja yang, maksudnya gereja itu anak Tuhan. Anak Tuhan yang tidak dicegah, punya kesempatan untuk menikmati dunia. Pintu dibuka, tidak ada aniaya fisik. Bisa hidup seperti orang dunia hidup. Tapi di situ kita harus memiliki integritas. Kita memilih Tuhan. Dan ketika kita memiliki komitmen memilih Tuhan dan kita belajar terus untuk mengikuti jejak Tuhan, warna hidup kita pasti berubah. Beda. Nah, ini pergumulan yang menyakitkan, saudara. Jadi kesimpulannya, kalau sampai pergumulan hidup kita belum menyakitkan, itu belum dipisahkan. Ngerti nggak saya ngomong apa? Oh iya ngerti Pak. Saya nggak bisa ngomong lengkap. Yang saya ngomong ini belum mewakili yang saya maksud. Karena belum ada contohnya, tahu? Belum ada contohnya, amin? Ngerti maksud saya? Bagaimana dilepas dari dunia? Oh ya, ini kita dilepas Pak, kita ke gereja yang lain, nggak ke gereja. Ini baru permulaan. Seluruh filosofi hidup kita harus benar-benar berbeda. Benar-benar tidak ada kebanggaan dalam hidup kita, kecuali kita boleh memikul salib. Menderita bagi Tuhan. Benar-benar tidak ada kerinduan kita untuk nyaman di bumi ini. Mau punya rumah, mau nggak punya rumah, enggak apa-apa. Mau rumah besar, rumah kecil, enggak masalah. Punya duit banyak atau sedikit, enggak masalah. Asal aku tidak jadi beban bagi orang lain. Menikah, enggak masalah. Punya anak, nggak punya anak, enggak masalah. Ibu-ibu jangan takut kalau suami-suami seperti ini bukan menjadi suami yang menyakitkan, percaya. Nah, kalau sampai suami Anda begitu, lalu ibu rasa sakit, ibu yang nggak beres. Mesti ibu ikut terbang bersama dia. Kalau istri begitu berkembang, lalu suami merasa dilukai, you nggak beres. Nah, memang yang akan menjadi musuh itu seisi rumahnya. Ada, bisa. Ketika suami terbang tinggi, istri nggak bisa ikutin. Wah, itu agak masalah. Agak masalah. Bahkan kemudian pasangan hidupmu sendiri akan tidak bisa mengerti kamu. Nggak akan bisa, tidak akan mengerti kamu. Beda kalau suami istri tiap kali kumpul begini, beda. You akan bisa terbang bareng. Kalau nggak bisa. Saya percaya ada ibu-ibu yang nggak nyambung lagi dengan suami. Kok dulu nyambung, sekarang nggak nyambung. Dulu hubunganmu hanya sampai di jiwa. Selera, jalan-jalan, makan, selera, ke mall, selera, shopping. Tapi ketika istri melihat langit baru, bumi baru, itu nanti mulai bergeser. Mulai bergeser. Suami akan bilang, aku gak nyaman sama kamu sekarang. Karena istri memikirkan langit baru, bumi baru. Udah Pak, ngalah aja.
ngalah apa. Terus banyak beda. Atau kalau suami yang terbang, istri gak bisa ngerti. Kenapa ya? Aku gak bisa mengikuti kamu. Pasti cari salah nih. Ntar istri akan cari salah. Gak apa-apa. Kenapa suamiku berubah? Kita kan pergi sendiri, saudara. Karena kita datang pun juga sendiri, saudaraku. Kita kan realistis dan logik. Logik banget gitu loh. Amin. Logik banget gitu loh. Terus saya pelajari beberapa penyakit hari ini yang belum ada obatnya. Saya register nama-nama penyakit. Nih masih ada segini banyak penyakit yang gak ada obatnya. Lu mau apa? Sekaya apa kamu? Gak bisa bergantung sama kekayaan. Masalahnya bukan di uang. Sakitnya bukan di mobil. Bukan di rumah. Bukan di dompet. Tapi di sini. Di karaktermu. Di watakmu. Jadi sebenarnya aniaya itu terjadi ketika kita merubah cara berpikir kita. Kalau orang Kristen mula-mula dipaksa, Pak. Paksa berbeda. Langsung dipaksa berbeda. Orang Kristen mula-mula dipaksa berbeda dengan aniaya itu. Tapi sekarang nggak dipaksa. Bahaya. Bahaya. Kita kalau punya standar sama dengan orang lain juga nggak diapa-apain sama Tuhan, nggak diomelin tuh. Semua fine-fine saja. Kan begitu, saudara. Nah, kitanya yang mesti sadar. Kitanya yang mesti sadar, mendesak. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita yang mau merubah diri kita sendiri. Sampai bertingkat perubahan yang mencolok, yang sampai friksi dengan orang di sekitar kita. Friksi, enggak bisa enggak friksi. Anda mungkin berkata, enggak Pak, enggak mungkin. Saya sudah melihat itu. Saya sudah membuktikan itu. Enggak mungkin enggak friksi. Enggak mungkin. Jadi yang pertama ketika saudara dan saya menolak cara hidup yang mereka miliki, atau cara hidup yang manusia pada umumnya miliki, udah sakit kita. Sakit. Lalu ketika kita mulai berkeadaan berbeda, kita mendapatkan perlawanan. Nah, dunia yang telah cemar ini, suara terbanyak atau gaya hidup kebanyakan manusia, bukanlah ukuran kebenaran. Lalu kita harus memiliki ukuran yang berbeda. Tadi saya sudah ngomong ya, apa yang saya katakan ini sebenarnya belum mewakili apa yang saya mau katakan. Karena contoh-contohnya saya sulit mengatakan contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Sulit mengatakan contoh-contohnya. Sikap kita terhadap orang lain, terhadap pegawai, terhadap pembantu. Kita memanusiakan orang, beda saudaraku. Kalau orang mau punya barang mesti yang branded, kalau kita udah gak terlalu branded, ya yang pantas saja lah. Yang pantas lah. Tapi kalau saya ngomong begini kan bagi orang-orang yang biasa berduit, yang punya barang mesti branded kan, urusan apa dia sama gua? Ya enggak apa-apa kalau you memang di situ kelasnya, ya sudah. Kalau kita bakal mati, kenapa mesti harus begitu? Ya jadi gimana ya? Jadi beda bener nih. Amin? Jadi beda bener saudaraku. Jadi beda dalam segala aspek, jadi beda. Yang kita pikirkan bagaimana kita selamat, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Dan bagaimana mengusahakan orang lain juga selamat. Sedangkan masing-masing orang pada umumnya memikirkan dirinya sendiri. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan yang sudah pikir cuman bagaimana rumah tanggaku toh. Ya pasti rumah tangga kita masing-masing harus kita jagain, tanggung jawab kita sepenuhnya. Pastilah itu saudaraku. Tetapi tempat kita di hadapan Tuhan untuk mengabdi kepadanya di mana? Oke, membesarkan anak-anak bisa ada ibu-ibu yang memang Tuhan khususkan membesarkan anak-anak di lingkungannya. Ada. Tapi pasti ada yang lain yang bisa
ibu-ibu kerjakan bagi Tuhan. Nah, perubahan cara berpikir, perubahan gaya hidup itu akan, waduh saudara, membuat Anda akan terpisahkan dari dunia. Anda akan disingkirkan dari dunia. Dan selain itu saudara, Anda akan menghadapi serangan dari kuasa kegelapan yang lebih gencar. Jadi yang kita hadapi yang pertama itu diri kita sendiri. Yang kedua dunia sekitar kita yang menolak kita. Dan yang ketiga kuasa kegelapan. Saya kadang-kadang ngeri juga, karena saya calon korpus delikti, saya pasti diserbu lebih hebat. Cuman ada penghiburan di hati saya ketika saya berpikir, wah gawat nih keadaanku. Ada penghiburan, ada suara di hati saya mengatakan, dia tidak akan melawan kamu melampaui kekuatan kamu. Jadi ada semacam aturan main. Iblis nggak bisa sembarangan, sudah. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Ada tatanannya. Diri kita sendiri kita lawan. Kita berhasil melawan diri kita sendiri. Kita berubah, dunia sekitar kita yang menolak. Dan sementara itu kuasa kegelapan juga akan menekan kita, saudara. Efesus pasal 6:12 saya munculkan, saudaraku sekalian. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, betul saudaraku? Tapi melawan roh-roh di udara, kuasa kegelapan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Begini Bapak Ibu, begini. Mungkin sudah ada yang masuk ya, tapi ada yang banyak yang belum atau ada yang setengah-setengah. Ketika saudara belajar kebenaran di sini, Paktian, saudara akan memiliki dunia sendiri. Dunia yang sendiri. Orang akan melihat, you beda. You punya dunia sendiri. Dan kalau sekarang Anda belum punya dunia sendiri, you harus menciptakan dunia sendiri itu. Dunia bersama dengan Tuhan. Orang akan melihat Anda punya dunia sendiri, akan asik dengan dunia saudara. Yaitu ketika kita mau merubah diri kita sendiri ini dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan punya dunia sendiri. Jadi kalau kita kerja, kita bisnis, kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dalam bingkai Tuhan dan kerajaannya. Disitulah kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Suasana ruang doaku begitu bagus, begitu keluar lenyap. Dan saya bertarung puluhan tahun. Sekarang udah makin dekat. Belum sempurna, tapi makin dekat. Tidak ada yang menarik dalam hidup kita. Tidak ada yang membahagiakan kita kecuali Tuhan. Memang gila sih, orang begini jadi kayak orang gila emang. Bener-bener. Iya, karena rutinitas. Nah, mesin Tuhan itu gak boleh mati. TikTok, mesin Tuhan. Jadi kesenjangan antara suasana di ruang doa dengan di luar itu harus makin, kalau jauh ya. Kalau di sini di ruang doa misalnya ada 100 gitu. Begitu di luar jadi 10 atau 5. Enggak, nanti makin jadi tambah 60, 70. Ini orang jadi takut akan Tuhan di situ. Orang bisa menghindari dosa atau kesalahan di situ. Orang bisa menahan berbuat salah. Itu di situ, saudara. Itu di situ. Saudara akan menghadapi ujian. Percintaan dunia, kesempatan berbuat dosa, menikmati dunia, dan macam-macam. Saudara harus memilih Tuhan. Jadi api penyucian itu tidak ada. Apinya itu ya sekarang ini. Kalau dulu aniaya, sekarang tidak ada aniaya, lebih bahaya. Ketika iblis diberi kesempatan untuk menguji Ayub, iblis menguji sebisa-bisanya. Sama dengan ketika Tuhan Yesus setelah dipuji oleh Bapa, ini anakku yang kukasihi, dia masuk padang gurun, sama. Setelah Ayub dipuji oleh Allah, diuji sama iblis. Tuhan Yesus ketika dipuji oleh Allah Bapa, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, lalu dimasukkan padang gurun, diuji juga.
Ini sekarang rahasianya di sini. Sampai titik tertentu ketika Tuhan bilang, bisa nih, yuk lawan. Kunyo, kamu lihat, aku berkenan, mulai. Nah, saya itu takutnya di situ. Aku lagi, ini anakku. Aku sampai di situ. Nah, ini pencobaan apa banyak ini? Anda bisa ngerti maksudnya? Lawanlah iblis, kan dia seperti singa yang mengaum jalan keliling. Betul nggak? Di bagian belakangnya, saudaraku? Iya. Betul nggak? Diuji, tidak mungkin nggak ada ujian. Bukan nanti di api penyucian dibakar, sekarang dibakarnya, bro. Bapak Ibu, kita bisa mendengar ini, bisa disentuh oleh kebenaran ini, dan kita boleh masuk kerajaannya nanti. Wah, itu mahal, enggak kira-kira, saudara. Uang Anda 3, 4, 5, 10, 11, 20, 50, 100 miliar, 1 triliun, enggak ada artinya dibanding kebenaran ini. Enggak ada artinya.